Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang daur nitrogen. Daur atau siklus nitrogen. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu nitrogen dan apa itu daur nitrogen. Agar lebih jelas, mari kita lihat. Yang pertama, pengertian nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Nitrogen memiliki peran di lapisan atmosfer bumi dikarenakan nitrogen mendukung kehidupan tumbuhan dan kehidupan hewan yang ada di bumi. Sedangkan siklus nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Siklus nitrogen adalah sebuah proses biologis dan abiotik yang memungkinkan pasokan dan transit nitrogen di planet ini. Secara umum, proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, imobilisasi, dan denitrifikasi. Dalam salah satu proses tersebut, terjadi pembentukan senyawa organik yang diperlukan untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, bagaimana tahapan proses daur nitrogen itu sendiri? Secara ringkas, tahapan-tahapan yang terjadi pada daur nitrogen diberikan seperti daftar berikut. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Pengikatan nitrogen bebas dari udara oleh bakteri, Rhizobium atau Acetobacter, dan cara pengikatan nitrogen lainnya. Yang kedua, amonifikasi. Penguraian nitrogen organik menjadi amonium NH4+. Yang ketiga, nitrifikasi. Terbagi menjadi nitritasi dan nitratasi, disingkat nitrit. Nitrit, pembentukan ion nitrit NO2 oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Nitratasi, pembentukan ion nitrat NO3 oleh bakteri Nitrobacter. Selanjutnya, asimilasi, penyerapan ion nitrat oleh tumbuhan melalui rambut-rambut akar. Selanjutnya, denitrifikasi, penguraian kembali nitrogen organik menjadi gas nitrogen ke atmosfer oleh bakteri. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari bersama melalui gambar ini. Bagaimana proses-prosesnya? Yang pertama, nitrogen bebas di udara di atmosfer ini masuk ke dalam tanah melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen sendiri dibantu oleh bakteri Rhizobium Acetobacter yang hanya terdapat pada kacang polong-polongan. Yang selanjutnya bisa juga terjadi atau terdapat pada tumbuhan atau hewan yang telah mengalami pembusukan melalui proses dekomposer. Dekomposer ini dibantu oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya diubah menjadi amonium atau NH4+. Perubahan dari dekomposer menjadi amonium ini dinamakan amonifikasi. Amonium yang terbentuk akan digunakan bakteri dan mengalami nitrifikasi. Yang terdiri dari nitritasi, nitrit, NO2, oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus ini. Kemudian nitrat adalah proses pembentukan NO3 oleh bakteri Nitrobacter. Sementara itu nitrat yang terbentuk
Kemudian akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis, pengambilan nitrat oleh tanaman terjadi melalui proses asimilasi. Ini proses asimilasi. Proses asimilasi itu adalah nitrat diserap oleh tanaman melalui akar, rambut-rambut akar ini. Tahap selanjutnya yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi. Proses denitrifikasi ini terjadi jika jumlah oksigen tidak cukup atau terbatas dalam tanah, maka akan terjadi denitrifikasi. Proses yang terjadi pada denitrifikasi ini adalah pelepasan nitrogen dan nitrat. Pelepasan nitrogen dan nitrat tadi dan kembali ke atmosfer, dan mengalami siklus yang sama seperti ini. Dan kembali seperti ini. Dan selanjutnya berjalan dengan semestinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.